Seluruh dinas dan perpustakaan nasional menurut saya salah fungsi. Ada dua berarti yang ditanyakan ke saya. Posisi guru dan posisi pustakawan. Itu masuk gak betul? Dua-duanya sudah tidak penting. Iqra itu literasi. Jadi perintah pertama Tuhan itu literasi. Iqra itu bukan baca sebetulnya. Are you ready? Alright, Baba, time is yours. Kak Quraisy Matar. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, lama kemudian saya sudah komunikasi sama kita Kak, dan bisa sempatkan hari ini kita ngobrol. Tiga purnama. Wah, dan kebetulan memang ada momentum yang sangat pas ini Kak. Apa itu? Kita bisa obrolkan dan segala macam. Dan tentu fenomena di media sosial itu paling penting. Oke, Kak Ais adalah merupakan seorang dosen tentunya, seorang sutradara juga, ada film tak, ada production house-nya, dan yang paling penting juga ada beliau seorang pustakawan. Ini banyak nih kita ambil perannya orang ini Kak. Iya, makanya saya mau bagi nih sebagian ini. Kembalikan peran itu nanti. Oke Kak, sebelum saya lanjut, semua orang yang duduk di situ harus di rapid test. Oke. Karena inilah yang kemudian yang akan menjadi bahan obrolan kita dalam beberapa menit ke depan. Padahal sudah sekian bulan ini saya menghindari rapid. Akhirnya ketemu rapid di sini. Iya, ketemu rapid di sini dan juga kebetulan minuman kita Kak. Dan kebetulan minuman kita juga rapid dan mineral. Iya, ini produksi air mineral Sulawesi Selatan. Baik Kak, saya akan memberikan 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan cuma ada 2 jawaban. Pilih salah satu, jawab dengan cepat. Baik Kak Quraisy Matar, banyak baca atau banyak menulis? Banyak baca. Oke. Pemerintah atau swasta? Swasta. Benar. Sebentar saya kuliti itu Kak. Mati gue. Oke. Iwan Fals atau Najwa Shihab? Iwan Fals. Oh iya, gokil. Padahal udah baca ini. Sutradara atau guru? Guru. Terakhir, Rocky Gerung atau Habib Rizik? Rocky Gerung. Kenapa bukan Habib Rizik Kak? Dia kemarin baru datang dan disambut wow luar biasa. Soalnya Rocky Gerung satu-satunya orang yang paling logis menurut dia. Jadi saya ikut saja sama logikanya. Paling logis menurut dia? Menurut dia. Oke. Kalau Habib Rizik? Habib Rizik baru pulang ke tanah air, dijemput. Baru pulang, dia fenomenal. Betul. Saya sepakat itu kalau fenomenal. Dia ada label Habib di belakangnya itu sudah membuat dia fenomenal. Dia fenomenal. Hadir sekian orang sebanyak itu. Iya Kak. Terlepas dari orang pro kontra dengan jamaah yang berkumpul itu. Ya dia fenomenal. Iya. Tapi kita sepakat Kak. Bukan sih tataran sepakat atau tidak sih. Saya kan kemarin buka medsos. Buka Twitter, YouTube, apa semua isinya Habib Rizik Kak. Setelah sebelumnya ada juga yang heboh sekali itu beberapa detik itu lagi yang heboh. Gitu. Saya malah tidak membaca sama sekali tentang kedatangan karena saya udah tahu bahwa pasti akan banyak yang jemput dan menurut saya orang kan setahun tidak melaksanakan haji. Umrah itu sekitar 6 bulan 7 bulanan. Jadi orang yang datang ya anggap saja bahwa yang datang itu orang yang menjemput jamaah rapelan untuk seluruh yang kita hendak jadi umrah dan 1 kali haji itu. Dan itulah mungkin dia luapkan semua di situ kayak. Di situ. Karena selama ini orang tidak umroh itu se-Indonesia. Itu se-Indonesia. Luar biasa. Jemaah penjemput haji dan umrah. Karena kan kita kan selalu juga mengamati hal-hal sosial Kak. Sebagai seorang yang juga menggeluti dalam dunia film, boleh kalau saya katakan demikian Kak. Ini sampai-sampai bandara. Saya kemarin beberapa hari yang lalu kan sempat ke Jakarta Kak. Saya di bandara itu di bandara Terminal 3 ya, itu macet semua dan katanya kurang lebih ada 16.000 penumpang yang kemudian di reschedule. Ini hal yang sangat biasa saja, hal yang wajar karena sebelumnya kan pemerintah mengatakan kan Habib Rizik juga ini tidak terlalu banyak jamaahnya jadi tidak apa-apa, silakan jemput aja. Akhirnya membludak. Akhirnya sempat juga melakukan orasi. Dan saya dengar isu akan segera ditangkap.
Bagaimana seorang Kak Kuresmater melihat fenomena seperti ini, Kak? Itu tadi yang saya sebut, Habib Rizik itu fenomenal. Orang kemudian akan terus mengintip apa saja yang berkaitan dengan dia. Iya. Dia sembunyi dan diam, tetap juga orang mencari tahu. Iya. Jamaah sebanyak itu orang akan pro kontra, apakah itu jamaah sungguhan atau jamaah bayaran. Oke. Saya tidak mau masuk ke wilayah situ. Yang saya menyebut saja sebagai sebuah fenomenal seorang Habib Rizik. Yang tentu sama dengan fenomenalnya Rocky Gerung. Rocky Gerung masih jauh di bawah Habib Rizik. Tetapi ketika disuruh memilih harus duduk di dekat siapa, ya saya duduk di dekat Rocky Gerung. Oh begitu ya. Kan? Rocky Gerung. Rocky Gerung kalau pulang dari Tanah Suci mungkin nggak ada yang jemputnya. Mungkin karena Rocky Gerung berhasil membongkar kita punya cara berpikir kayak atau tipologi berpikir teh ini. Kita kan yang penikmat baca, membaca kira-kira dalam konteks kekinian bisa ditafsirkan dengan mendengar. Membaca. Nah, Rocky Gerung tukang bicara, kita tukang mendengar, jadi asik gitu. Asik semua yang dia bicara, walaupun kadang-kadang sesekali ngawur menurut saya, tetapi ya asik saja buat didengar gitu. Iya, karena banyak nih orang yang kasih panas telinganya. Yes. Karena dengan statement-statementnya, dengan keberaniannya dan sebagainya. Itulah tanda bahwa memang kayaknya literasinya sangat kuat kayak. Bisa kita simpulkan begitu sih, Kak? Lebih banyak mendengar, membaca. Beliau? Iya, dari situ kemudian dia lebih banyak materi tentunya. Iya. Kalau dia lebih banyak berkoar tanpa data, literatur, bahan bacaan yang dia baca sebelumnya, tentu tidak menjadi Rocky Gerung yang sekarang menurut saya. Jadi dia Rocky Gerung menjadi Rocky Gerung dari bacaan dia di kehidupan sebelumnya dia. Itu kan berangkat dari tadi kan saya tanya Kika, banyak baca atau banyak menulis? Dan kita pilih adalah banyak baca. Iya. Selama ini kan Kais juga adalah penggiat literasi, pelaku lah, saya bisa katakan begitu. Yang bagaimana itu dibilang literasi sebenarnya, Kak? Dibacanya, dimenulisnya, atau dibicaranya? Literasi itu iya. Ada beberapa versi. Iya. Kalau kita ke Eropa Timur, dengan lidah Indonesia kita menyebut literasi. Orang Eropa Timur, Rumania sana itu akan mendengar literasi. Kira-kira mereka tafsirkan artinya literasi itu artinya orang yang diberhentikan, mahasiswa DO. Atau orang yang dipensiun dinikan. Itu kalau lidah Indonesia yang menyebut literasi. Iya. Kalau literasi disebut di Jazirah Arab, lain lagi tafsirannya. Literasi, karena di Arab itu kan tidak ada huruf E ya, mereka kasrah, fathah, dhammah. Betul. Atas, bawah, dan mati itu. Jadi pendengar telinga mereka itu literasi. Kalau literasi kita sebut dengan lidah Indonesia kita didengar oleh orang Arab, mereka mengartikan burung cuy kepunyaan saya. Li-atirasi. Nah kalau di Indonesia itu di Arab tadi itu di Arab. Kalau di Eropa Timur maksud kira-kira tafsirannya orang yang diberhentikan. Di PHK, di DO dan seterusnya. Kalau di Indonesia kalau salah sebut, komanya salah kita menyebut literasi. Itu air susu ibu ampulnya. Berapa banyak dosis volume air susu literasi. Tetapi tentu bukan itu yang ditanyakan oleh Rijal ya. Iya, bukan. Literasi yang maksud ini adalah membaca. Membaca itu sebetulnya Iqra itu literasi. Jadi perintah pertama Tuhan itu literasi. Iqra itu bukan baca sebetulnya. Kalau Anda baca tafsir lebih banyak, Iqra itu sebetulnya literasi lah. Literasi itu artinya kan yang selama ini kita pahami tentang Iqra itu bacalah. Kemudian Nabi kan apa yang saya membaca? Saya tidak bisa membaca. Iya. Ternyata memang bukan itu. Jadi yang disebut Iqra itu literasi. Literasi itu baca dengan caramu. Ada orang membaca gerak tubuh, itu kan bukan baca huruf. Bukan baca huruf. Baca kondisi. Betul. Baca keadaan, baca fenomena. Itu kan bukan teks kata demi kata, kalimat. Itu kan membaca apa? Membaca dengan mata, membaca dengan telinga. Dan itu masuk literasi. Itu literasi. Itulah yang dimaksud Iqra. Jadi Iqra itu sebetulnya pahamilah, telaalah, telitilah. Betul. Bukan baca beaba, beubu, babu, bukan itu sebetulnya.
Nah, literasi itu pahami. Seperti itulah yang dimaksud dengan literasi ya. Karena kan selalu orang sebut itu Kak. Yeah. Selalu orang sebut, wah kita ini minim literasi. Di kepalanya orang selalu minim baca. Minim baca, iya. Bisa masuk Kak ya? Bisa masuk sebagian kecil, tapi tidak penuh karena literasi itu literasi itu mencakup semua yang kalian lihat, kalian dengar, kalian ucap, itu literasi. Itulah bagian daripada literasi. Nah, saya mau kemudian karena kita kan eranya kencang sekali nih Kak. Yang kemudian media sosial mewarnai, kayaknya semua informasi kita bisa dapatkan di situ. Sekarang siapa yang bisa kalah pintar Google? Ya kan? Ada semua di situ. Nah, masih penting ke peran-peran seperti kayak kita Kak, seorang pustakawan, apalagi kita sekolah dari S1 sampai kemudian yang amat terpelajar. Kemudian fokus di bidang perpustakaan. Sedangkan orang mungkin lebih banyak nongkrongnya di mall deh, di kafe yang kemudian lokasinya lebih enak, kita sebut biasa co-working space. Dibanding kemudian ke perpustakaan yang punya rak-rak yang mungkin juga metode pelayanannya masih pakai format-format konvensional. Di mana tanggung jawab itu Kak? Ada dua berarti yang ditanyakan ke saya. Posisi guru dan posisi pustakawan. Itu masuk Kak, betul. Dua-duanya sudah tidak penting. Tidak penting itu guru buat apa? Guru yang dalam konteks pemahaman kita sekarang. Buat apa gitu? Anak-anak sekarang online itu. Ketika suara guru itu bisa dibuat menjadi virtual juga, seperti Veronica di ketika awal kita. Betul. Nah, terus guru buat apa? Aplikasi materi sudah ada semua. Betul ya. Kan fungsi guru apa sih sebetulnya? Nah, makanya beberapa waktu lalu saya sempat ikut sebuah diskusi. Saya bertanya, apa masih penting sih guru? Menurut saya sudah tidak penting kalau kita masih berpikiran format guru yang ada hari ini. Betul. Nah, satu-satunya menurut saya fungsi guru saat ini adalah tinggal melatih kejujuran, kesabaran, keberanian, keikhlasan. 4 itu saja. Materi itu kita udah kalah sama Google. Materi apa yang kita mau pakai? Betul Kak, betul. Strategi apa yang kita mau pakai? Kemudian yang kedua, pustakawan. Dalam hal ini perpustakaan. Perpustakaan masa depan kalau tidak mau mati, perpustakaan itu tidak boleh lagi dikunjungi, tetapi perpustakaan yang mengunjungi. Gokil. Iya kan, coba. Perpustakaan tidak boleh lagi dikunjungi. Bukan orang sebetulnya bukan tidak mau ke perpustakaan. Dengan mobilitas hidup hari ini, siapa yang punya waktu untuk ke perpustakaan? Betul. Pesan makan saja lewat ojol. Betul. Mestinya kan kalau semua pesanan itu ada, mestinya kan ada dulu kalau makanan melalui ojol, terus kiriman melalui ojol. Pustaka itu mestinya juga ojol saja. Dan yang lebih fatal, hari ini kertas kan kita tinggalkan, kita masuk ke dunia elektronik. Mestinya tinggal mengklik aplikasi daftar pustaka. Saya kan beberapa tahun lalu membakar skripsi dan sekarang semua menerima itu sebagai keniscayaan. Iya, betul. Ternyata ngapain kita ngumpul skripsi yang tercetak itu? Ternyata kan hari ini kita hanya butuh soft file-nya gitu. Perpustakaan tidak usah punya database. Betul. Kita sudah punya iCloud. Simpan aja semua datanya di awan. Di negara manapun saya mau mengakses, bahkan keluar planet pun ketika masih ada jaringan itu masih bisa saya akses. Baru saya konek gitu Kak. Perpustakaan itu sebaiknya jangan lagi dikunjungi. Jangan dikunjungi. Sebaiknya mengunjungi. Masa depan, perpustakaan yang mengunjungi kita, perpustakaan yang ke pasar, perpustakaan yang ke warkop, perpustakaan ke bandara, bukan orang-orang yang di situ kita paksakan untuk perpustakaan. Jadi lebih konkretnya itu Kak adalah bukan yang mengunjungi tadi itu Kak, maksudnya bukan kan ada salah juga itu mobil perpustakaan Kak. Itu konsep konvensional, tetapi kan maksud saya sekarang dengan era digital kita tidak perlu. Itu kan mobil konvensional. Hari ini kita hidup di zaman yang disebut mobile. Mobile itu mobil yang udah tidak kelihatan. Rodanya tidak ketahuan berapa rodanya. Dan begitu saya klik dia muncul di sini. Kalau begitu Kak, kapan itu bisa terjadi? Hari ini kan mestinya terjadi. Pandemi ini kan menyadarkan kita bahwa tidak ada yang tidak bisa. Dulu kan setengah mati kita ngajar Industri 4.0. Semua orang menjelaskan teorinya panjang, kita bingung.
Ya, diceritakan sejarahnya. Sekarang tanpa dijelaskan, tanpa praktek, semua orang sudah di 4.0 menuju 5.0 sekarang juga. Maksud saya Kak, perpustakaan hari ini kan kayaknya kalau saya rasa-rasa ya. Jangan dulu kapan saya terakhir kunjungi perpustakaan ini? Mungkin sekitar 3 tahun lalu kalau. So, kalau saya tidak salah. Saya mencari literatur pantun, sastra lisan. Pertama kali sejarahnya masuk di Sulawesi Selatan. Itu 3 tahun yang lalu di perpustakaan Sulawesi Selatan. Mestinya kan perpustakaan ke depan itu mendeteksi kebutuhan orang. Itu yang disebut inklusi sosial. Misalnya Rijal dengan pantunnya. Saya pengelola perpustakaan. Saya harus mendeteksi siapa semua komunitas orang yang suka dengan pantun. Setelah itu setiap hari saya mengirim ke komunitas itu literatur saya yang berkaitan dengan pantun. Jadi kan Rijal tidak perlu perpustakaan. Memang setiap hari saya mengunjungi Rijal dan kawan-kawan pemantun. Wih, gokil. Itu yang saya pikir ke depan. Gokil sekali dia Kak Ais, Masya Allah. Jadi kan tidak perlu kita yang nyari, memang tiap hari kita dikirim, kita udah terdeteksi. Saya suka olahraga ini, setiap hari seperti itu. Saya pernah dapat data, Kak, dengar data juga, dan berapa kali diulang-ulang. Sempat Najwa pernah juga ngomong bahwa kita ini Indonesia adalah negara dengan peringkat literasi paling rendah. Paling rendah, oke. Sebetulnya bukan, menurut saya datanya betul, tetapi indikatornya yang salah. Karena dulu yang UNICEF lakukan itu, kalau saya tidak salah satu indikator hitungan angka-angka yang muncul di tabel itu adalah kunjungan ke perpustakaan. Oh, itu yang menjadi indikator penilaian. Salah satu itu kemudian membuat Indonesia rendah karena memang tingkat keterkunjungan kita ke perpustakaan itu rendah. Makanya saya setiap waktu itu bertanya, perpustakaan disebut sukses itu bukan karena meningkatkan minat baca, tetapi karena meningkatkan kunjungan. Perpustakaan kan disebut sukses kalau rame. Betul. Mau orang datang membaca, mau tidur, mau pacaran di situ, urusan itu nomor sekian. Karena salah satu indeks perpustakaan disebut maju kalau dia rame kan. Oh gitu kayak. Perpustakaan datanya lengkap, koleksinya bagus, yang berkunjung enggak ada. Di mana indikator? Nah kemudian makanya perpustakaan masa depan ya dia kafe, dia bioskop, dia tempat apa saja, tempat anak-anak kecil bermain di situ. Itu menurut saya kalau itu dilakukan ya orang tentu berkunjung ke perpustakaan. Kalau saya katakan begini Kak, kenapa literasi Indonesia masih sangat rendah? Ya karena buku-buku kita tidak berkualitas, atau penyebaran buku kita tidak sampai ke desa-desa atau segala macam. Ya, kalau salah satu itu. Bisa saya katakan begitu Kak? Salah satu tidak terdistribusi dengan baik. Distribusi yang salah itu begini. Anak-anak di gunung kita kasih buku tentang pesisir. Ngapain anak di gunung diajar kepiting? Dan mereka kan tidak punya pilihan untuk menentukan hak bacanya. Betul. Kenapa perpustakaan sekolah SD itu sepi? Ya salah kita, tidak menempatkan komik banyak di situ. Coba kalau komik banyak di situ. Pernah enggak kita ke perpustakaan SD kita menemukan komik di situ? Enggak ada itu. Enggak usah bingung kenapa perpustakaan kita sepi. Perpustakaan perguruan tinggi, kenapa dia agak rame? Karena kita paksakan dalam materi belajar dan isiannya memang harus ada di situ. Tapi kalau mau di puncaknya rame, siapkan novel di situ, siapkan majalah-majalah remaja dan seterusnya. Karena indikatornya kunjungan bukan minat baca. Kalau minat baca menurut saya tuntas, tidak usah diurus. Minat itu ilahiyah. Terus berarti tidak perlu ada yang ngurus ini Kak, minat baca? Minat baca tidak usah diurus. Saya bagi 2 kelompok, perempuan dan laki-laki. Yang perempuan saya titip misalnya majalah tentang kecantikan, perawatan tubuh, bercocok tanam, ya, tanaman hias. Kemudian yang laki-laki saya siapkan dengan buku olahraga, majalah tentang otomotif dan seterusnya. Setelah itu saya bilang, saya mau keluar 30 menit, tolong ini tidak boleh dibaca ya. Apa yang terjadi? Semua akan membaca itu karena itu menjadi kebutuhannya. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Kenapa kita tidak? Yang kita sebut minat baca rendah hari ini sebetulnya adalah ketidaksesuaian antara yang kita sukai dengan bahan bacaan yang tersedia. Ya kita tidak pernah meneliti dengan bagus sebetulnya kebutuhan masyarakat di sini apa, kemudian itu yang kita siapkan. Oke, baru saya konek ini, baru saya konek. Cocok. Yang kemudian kalau begitu Kak, kan ada dinas perpustakaan ini Kak. Yes. Baik itu kota, kabupaten, sampai level provinsi. Ya. Bahkan sampai kementerian. Ya, okay. Pembagian fungsi atau peranan. Ya. Itu sebenarnya harusnya seperti apa Kak?
Seluruh dinas dan perpustakaan nasional menurut saya salah fungsi. Dinas perpustakaan, kota, kabupaten, provinsi, ini perpustakaan nasional. Salah fungsi, salah fungsi menurut saya. Mereka punya layanan di situ, layanan baca. Oke. Logikanya, kita di Sulsel misalnya, mana ada orang satu Sulsel yang kabupaten terjauh utara misalnya, mau datang ke perpustakaan wilayah untuk membaca di sini? Enggak. Makanya perpustakaan provinsi itu hanya akan menjadi konsumennya yang orang-orang dekat di situ. Jadi menjadi perpustakaan kecamatan itu saja sebetulnya. Perpustakaan nasional di Jakarta, pertanyaannya, siapa yang bisa mengakses di sana membaca? Ya orang Jakarta. Maka kalau dia tetap melaksanakan layanan itu, maka sebetulnya mereka menjadi perpustakaan lokal. Perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, kota, kabupaten menurut saya harusnya menjadi pusat rujukan saja. Koleksinya bagi ke lorong, bagi ke desa, bagi ke semua yang sampai di RT RW dan seterusnya. Hanya sekedar menjadi pusat rujukan sebenarnya. Pusat rujukan, karena kan pembacanya tidak akan punya waktu ke sana. Itu tadi yang saya sebutkan, makanya perpustakaan harusnya mengunjungi. Iya betul. Kepala desa itu dihitung, wargamu berapa, kebutuhan terbesar di situ apa. Saya punya kebutuhan di sana cengkeh, udah kasih ribuan judul tentang cengkeh. Kamu yang kepala desa di sana kebutuhanmu apa? Nah itu fungsi-fungsi dari perpustakaan sebetulnya. Tapi sekarang kan kita salah gitu. Kita membuat perpustakaan dinas khususnya, tetap juga ada layanan di situ. Iya. Dan juga tidak pernah dikalkulasi ini sebetulnya kebutuhan masyarakat. Iya. Itu apa? Apakah ini buntut daripada ketidakpahaman pejabat atau pengambil kebijakan terkait entah itu dia mau bupati, kah gubernur dan sebagainya? Sebetulnya tidak paham dia ini Kak. Bukan tidak paham. Untuk disebut tidak sih mereka tentu berpikir. Menurut saya kurang paham. Kalau tidak itu nilainya 0. Kalau begitu Kak, siapa yang harus kasih paham Ki? Apakah memang dia butuh pemahaman itu? Kalau memang anggaplah ada orang yang mau kasih pahami, taruhlah misalnya Ikatan Pustakawan Indonesia. Oke. Ikatan Pustakawan bisa sih, tapi Ikatan Pustakawan Indonesia dia lebih konkret ngurus pustakawannya, bukan perpustakaannya. Profesinya. Profesinya. Bukan. Apakah juga tugasnya untuk memberikan pemahaman? Bisa. Dan sebetulnya Dewan punya peran untuk di situ. IPI harus terbuka ruang lebih besar. Ini saya sedang merintis lebih banyakkan diskusi dengan anggota Dewan yang punya kaitan dengan hal tersebut. Undang-undang, pasal dan seterusnya, harus ada perda, perbu, perwali, peraturan pemerintah pusat dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Nah saya berpikir mestinya memang perpustakaan tidak perlu lagi, apalagi dalam kondisi hari ini ngapain beli koleksi banyak-banyak. Betul. Saya saja di dalam Android saya itu bisa jutaan judul. Jauh lebih banyak isi judul di dalam satu Android saya dibanding isi perpustakaan. Sebut saya perpustakaan yang mana? Pasti jauh lebih banyak di satu Android saya koleksi, karena mereka masih dalam bentuk tercetak. Terus anak-anak kita sekarang sampai SD kan udah punya Android, ngapain gitu ya susah-susah. Betul ya. Itu ya. Oke, berarti bukan karena dia tidak paham. Dia kurang paham aja. Kurang paham dan belum tercerahkan. Ya, akhirnya kemudian Kak, buntut daripada literasi rendah ini ya mohon maaf saja Kak. Ya, lihatlah kalimat-kalimat kita di medsos. Nyinyir, hujatan netizen, ujaran kebencian, apa segala macam, hoax. Apakah itu bagian dari kemudian bagian daripada rendahnya literasi kita dan sebagainya? Karena begini Kak, kan saya beberapa kali ikut seminar, talk show yang kemudian kadang-kadang juga saya di panel dan sebagainya, ada yang lebih pakar di media sosial. Kenapa kita lebih gampang dan mudah memberikan ujaran kebencian di media sosial? Kita lebih mudah menyebar hoax. Ini karena tingkat literasi kita yang rendah. Karena konsumsinya memang itu. Kalau kita makan sesuatu kan keluarnya itu. Nggak mungkin kita makan apel terus nanti kotoran mangga yang keluar, walaupun bentuknya kotoran itu. Iya. Apel ya ampas apel itu yang keluar. Jadi literasi itu ya kenapa ujaran kebencian yang keluar? Karena yang kita konsumsi memang itu. Nah ini sebetulnya tugas fungsi perpustakaan. Perpustakaan yang harus memberikan lebih banyak suplemen. Perpustakaan yang sama di sini Gadi. Betul. Waduh. Iya. Marah nanti kemarin kan kita ini Kak. Enggak apa-apa. Dari marahnya kan mereka menjadi bisa belajar tentang itu. Kita dulu punya satgas.
punya gugus. Terus belakang hari kita dihapus tuh. Ya kan? Karena udah jenuh atau bagaimana kan? Betul. Covid itu. Saya berpikir ngapain dulu ada Satgas, ada gugus. Kan kita punya perpustakaan yang fungsinya menyebarluaskan informasi. Itu nasional. Termasuk ke perpustakaan menyebarluaskan perpustakaan informasi. Nasional kan salah satu fungsinya adalah menyebarluaskan informasi data untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau itu sudah ada, kenapa tidak perpustakaan nasional saja ditunjuk menjadi Satgas? Mereka punya cabang di seluruh kabupaten, kan perpustakaan kabupaten kota. Di tingkat sekolah juga mereka punya Satgas. Gugus. Pertanyaan sederhana kan begini, setelah kita tadi menjelaskan begitu. Ya. Selama Covid apa bikin perpustakaan kodong fungsinya? Itu. Ya kan begitu kira-kira Kak. Kalau memang dia punya menyebar data informasi, kenapa bukan perpustakaan nasional yang dikasih jadi tugas Satgas. Yang menyebarluaskan informasi, data dan sebagainya. Justru yang dikasih penanggulangan bencana. Betul. Kerja data ini. Padahal salah satu fungsi pokok perpustakaan nasional adalah menyebarkan informasi. Mestinya kan kepala perpustakaan atau siapa yang ditunjuk mewakili perpustakaan nasional yang membaca setiap hari, korban sudah sekian, yang sembuh sudah sekian. Betul, kenapa? Betul. Ya karena itu fungsinya. Iya. Tidak usah dibentuk lagi, Satgas itu sudah jalan seharusnya. Oke. Pemerintah mungkin lupa kalau mereka punya perpustakaan nasional. Iya Kak ya. Selama ini pun juga ya tidak menjadi tema yang sensitif itu. Kalau ini kan lagi kita musim pilkada Kak. Sorry itu saya Kak. Ya tidak ada itu. Saya lihat temanya kan sudah saya baca tema-tema semua juga. Ekonomi, infrastruktur. KPU harusnya pakai perpustakaan saja sebenarnya untuk kampanye. Kalau mau seragam ya perpustakaan. Semua kabupaten punya dinasnya. Itu sebenarnya kenapa ya ini tidak menjadi bahan utama atau paling tidak menjadi isu penting lah. Kalau memang tidak menjadi sesuatu yang kan orang selalu kan larinya ke ekonomi Kak. Apa yang kita makan, betul. Menghasilkan lapangan pekerjaan. Itu yang menjadi isu sensitif. Padahal saya sebenarnya ketika kemudian kita digugu untuk persoalan literasi ini akan jauh lebih bisa menggerakkan. Tetapi entah bagaimana caranya nanti orang bisa menganggap bahwa literasi itu penting loh, perpustakaan itu penting loh. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebenarnya. Semua peradaban besar di masa lalu yang masih bisa kita ceritakan hari ini itu pasti ada perpustakaan yang besar juga di belakangnya. Kalau kita bicara peradaban. Kenapa dulu kita masih bisa bicara Yunani tentang hari ini? Karena di situ ada akademia. Akademia itu sebenarnya perpustakaan yang menjadi kampus Socrates dan seterusnya. Kenapa kita bicara tentang Mesir klasik? Karena di situ ada biblioteka Alexandria. Kenapa Islam kemudian berjaya karena dinasti Abbasiyah di situ ada Baitul Hikmah. Nah, kenapa banyak sekali peradaban hilang dan tidak terceritakan sampai sekarang? Orang hanya Atlantis misalnya atau apa dan seterusnya. Ya karena tidak ada perpustakaan di situ yang menceritakan. Nah, kalau peradaban kita mau lestari, Indonesia ini akan tetap diceritakan beribu-ribu tahun ke depan. Ya, perpustakaan itu dirawat. Seumpama ini Kak, kira-kira kalau saya buat konten tentang dunia perpustakaan atau literasi, ada yang tertarik gitu Kak? Ya karena selama ini kan kita menempatkan, coba ya di Baitul Hikmah, perpustakaan Baitul Hikmah di dalamnya itu ada madrasah 3 level, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jadi di dalam perpustakaan itu ada sekolah bahkan kampus. Hari ini yang kita sebut zaman modern, perpustakaan itu di dalam sekolah. Jadi dulu itu perpustakaan yang menjadi rumah besarnya, di dalamnya ada kampus. Sekarang kampus yang punya perpustakaan. Lebih unik lagi, ada beberapa kampus sekolah tidak punya perpustakaan. Wow. Dan ketika habis peradaban, mereka habis. Karena yang bisa bercerita hanya perpustakaannya. Iya. Kemarin-kemarin itu kan saya selalu pusing ke mutar-mutar. Ini bagaimana ya? Memang ya betul tadi kita bilang apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu yang keluar. Yang keluar dari masyarakat. Kan netizen itu kan masyarakat juga Kak. Masyarakat di dunia maya. Boy luar, aduh, sudah tidak terkontrol apa segala macam. Ini kalau begini bisa brutal ini. Betul. Kita punya. Coba kalau perpustakaan ambil ruang lebih besar di situ. Kita udahlah terlanjur mereka makan sampah banyak. Sekarang kita tambah dengan yang bukan sampah.
orang di sini di wilayah ini butuhnya tentang rumput laut. Udahlah, daripada kalaupun mereka mau makan sampah ya artinya tidak sebanyak dulu. Sebagian kita kasih konsumsi rumput laut, sebagian literatur tentang ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan mereka itu tadi yang saya bilang, minat itu kan ilahiyah. Yang terjadi sekarang adalah ketidaksesuaian antara yang dia mau baca dengan bahan baca yang tersedia. Kalau bahan baca itu tersedia, dilarang juga mereka baca. Betul. Kayak tadi analogi itu gak? Iya. Dikasih ini. Otomotif, anak-anak di bengkel, terus kita bilang saya mau keluar, jangan ada yang baca ya. Buku otomotif ditaruh di bengkel. Pasti dibaca. Jadi kemampuan membaca minatnya juga. Anak-anak kita generasi analisis kita. Kebutuhan pemustaka namanya kalau di perpustakaan. Jadi pemustaka itu calon pembaca kita. Ya, fungsi kita salah satunya menganalisis kebutuhannya. Baik. Sebelum saya close Kak, apa kemudian selanjutnya nanti peran-peran dari, karena kita ini ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Sulawesi Selatan. Apa langkah konkret atau apa tugas besar yang kemudian kita emban ini bersama dengan tentu para pustakawan yang lain? Berapa sih satu periode Kak, berapa lama Kak? 3 tahun. 3 tahun. Itu waktu yang menurut saya tidak lama, tidak singkat juga sih. Ideal lah. Apa? Pustakawan itu kan orangnya, profesinya. Saya lebih ke situ. Saya bilang kamu tidak akan pernah bisa mensejahterakan pemustaka yang kamu layani kalau kamu juga belum sejahtera. Kamu tidak bisa merdekakan pembacamu kalau kamu sebagai pelayan juga belum merdeka. Nah, hari ini pustakawan menurut saya masih di level berdiskusi tentang ini pendapatan kita berapa menjadi pustakawan dan seterusnya. Ya kalau dia ASN PNS ya lebih, tapi kalau pustakawan yang non PNS itu masih menurut saya masih jauh. Ini yang harus kami pikirkan bersama kawan-kawan, dan itu menjadi fokus perjuangan saya. Sebetulnya cuma 2 yang akan saya laksanakan, pendataan anggota dan pendataan masalah. Jadi semua teman-teman di seluruh kabupaten kota Sulawesi Selatan saya minta mendata anggota, kemudian anggota itu saya minta untuk mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya apa? Itu kan input saja. Dari masalah itu nanti kita rumuskan kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian dari situlah kita akan mencoba mengusulkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan pustakawan, baik ke dewan maupun pemerintah daerah, kabupaten kota dan provinsi. Jadi tidak ada dulu solusi kali. Iya, solusinya data dulu orangnya. Data dulu masalahnya. Nanti karena takutnya kita memikirkan solusi, ternyata itu bukan masalah. Solusi kan harus berbasis masalah. Takutnya kita terlalu ideal memikirkan saya mau seperti ini, saya mau perpustakaan seperti, ternyata itu bukan keperluan yang prioritas buat mereka. Siap Kak. Terakhir Kak. Ini bukan direpit lagi nih terakhir. Bukan juga. Ini terakhir Kak. Ini sebenarnya pertanyaan bodoh ini Kak. Tetapi selalu muncul di benakku ini Kak. Pertanyaan bodoh. Iya, pertanyaan bodoh ini Kak. Pertanyaan bodohnya Rijal itu biasa justru mengerikan buat. Sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Masih berkaitan dengan tentu dalam dunia tadi yang kita ngobrolkan ini. Bagaimana bagaimana pendapat Kak? Boleh dikatakan pendapat atau apa opini terkait mengenai orang yang pajang-pajang buku Kak? Orang yang pajang-pajang di bukunya, bahwa banyak bukunya ini ada rak-raknya, tapi tidak pernah dibaca Kak. Contoh kan saya ini kan saya baca semua ini Kak. Makanya begini modelnya. Ini buku-buku yang sering memang saya buka. Sampai-sampai saya kemarin dikasih lagi satu buku belum saya baca, masih ada plastiknya. Nah kan biasa kalau saya datangi rumah orang kata, wih ada tahu rak bukunya, ada di dindingnya. Jadi kayak bentuk tempat foto juga Kak buku. Tapi itu saya lihat buku rapi sekali, masukku kayaknya enggak pernah dibaca. Sekedar pajangan gitu. Masukku enggak salah gitu kali atau bisa juga Kak? Itu yang asli kutu buku. Kalau Rijal kan kutu baca. Itu yang dibilang kutu buku. Rijal kan tidak punya rak, mungkin sebagian buku di situ buku pinjaman. Betul, tetapi Rijal kan hanya mau ngambil kontennya. Betul. Orang yang mengoleksi konten itu kutu baca. Kalau orang nyimpan fisiknya itu konteks, yang namanya kutu buku. Memang bukunya yang dia butuh, fisiknya, bukan isinya. Yang paling ideal sih ya dua-duanya. Kutu buku, kutu baca. Oh begitu Kak? Iya. Memang penting itu dipajang Kak ya? Seolah-olah memang, tahu rajin baca buku ini.
buat gaya hidup ya. Tetapi maksud saya buku itu kan ada usianya. Apalagi novel misalnya. Iya, betul. Siapa yang mau baca novel 2 kali? Betul. Laskar Pelangi tuntas kita senyum-senyum ketawa dan seterusnya. Siapa mau baca? Selesai. Iya, betul. Harusnya udah diwakafkan. Betul. Apalagi ada filmnya. Ada filmnya. Iya, walaupun tidak Iya, artinya bukunya. Ketika buku itu kemudian kita penjarakan di rak-rak kita, seperti tadi Rijal sebut, ya, akhirnya kan dia tidak berfaedah juga buat orang lain. Mestinya kan setelah kita baca tuntas, bab penutup, wakafkan. Oke. Tetapi gaya hidup itu memang sudah terjadi lama. Dulu di zaman biblioteka Mesir, salah satu indikator seseorang bisa ditunjuk menjadi raja adalah siapa yang punya koleksi naskah waktu itu gulungan papirus terbanyak. Nah, waktu itu raja-raja itu bertarung memperebutkan siapa yang paling tinggi susunan bukunya, bukan isinya. Jadi raja enggak ngerti bukunya apa, tetapi mereka hanya ngumpul siapa yang tertinggi itu ditunjuk jadi raja. Jadi itu gaya hidup kutu buku. Ini kalau kita bilang kutu buku ya itu orang yang rajin kumpul-kumpul buku itu. Tapi kalau rajin kumpul isinya ya itu kutu baca. Iya, karena kan biasa orang mau berfoto atau ruang tamunya atau kadang juga bikin konten latarnya buku. Betul. Padahal sekarang kan dengan digital printing ngapain koleksi buku fisiknya? Oke. Menarik kan, terima kasih banyak insight-nya yang luar biasa sekali. Memberikan juga pencerahan kepada netizen karena selama ini kita obrolkan itu soal politik, pemerintahan. Influencer, konten dan sebagainya. Kali ini tamu saya sangat spesial karena kita berbicara tentang literasi. Kita bicara tentang buku, kita bicara tentang pemahaman. Dan tadi sedikit menyerempet ke soal pemerintahan juga. Soal Habib Rizik juga digosipi di sini. Apapun itu ya saya kira kita harap apa yang menjadi harapan kita selama ini soal dunia literasi, generasi kita melek dan sebagainya mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Sudah bisa hadir di sini. Siap. Walaupun juga Kak Is juga punya podcast. Sip. Namanya Ujian Meja. Kemarin saya sudah diuji di sana. Ujian Meja. Dan udah tahu sampai hari ini saya belum dapat informasi kapan di yudisium. Kapan di wisuda. Mungkin pada saat penayangan nanti Kak ya. Iya. Segera akhir bulan ini. Amin. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Tetap semangat. Siap. Stay safe, stay healthy. Amin. Mantap. Time is over.